Channel Mulai dari Nol akan membagikan tips cara membaca bahasa tubuh seorang pembohong. Kita semua mungkin pernah berbohong dan tertipu. Namun, sulit untuk mengenali jika seseorang berbohong di hadapan Anda. Untungnya, ada petunjuk halus dan isyarat linguistik yang dapat Anda cari saat mencoba menemukan kebohongan. Berikut adalah 12 faktor yang dapat mengungkap pembohong dilihat dari bahasa tubuhnya. Nomor 1. Mengalihkan pembicaraan. Berbohong membuat semua orang merasa rentan dan tidak nyaman. Ada kepanikan dalam dirinya, meskipun mereka itu pembohong berpengalaman dengan sedikit ekspresi di wajahnya. Pembohong pasti akan mencoba mengubah topik pembicaraan dan melanjutkan dengan cepat. Nomor 2. Sentuh hidung. Para ilmuwan telah menemukan bahwa hidung manusia mengembang saat berbohong. Meski efeknya tidak terlalu terlihat, bengkak ini bisa menimbulkan kesemutan dan gatal yang membuat pembohong ingin menggaruk atau menyentuh hidung. Nomor 3. Keringat yang berlebihan. Seseorang yang sedang cemas biasanya berkeringat, dan kecemasan berkaitan dengan kebohongan. Jika kebohongan terungkap, maka pembohong akan mengeluarkan keringat dingin. Butir-butir keringat di dahi mungkin merupakan tanda peringatan bahwa mereka sedang berbohong jika orang yang Anda ajak bicara tidak mudah berkeringat atau diketahui lebih mudah berkeringat saat mereka berbohong. Jangan langsung menyimpulkan bahwa seseorang berbohong hanya karena keringat berlebih. Mungkin saja suhu udara yang panas, atau mungkin baru saja sakit. Nomor 4. Ritme dan kecepatan suara. Perubahan nada suara adalah detektor kebohongan paling cepat. Saat seseorang berbohong, pita suara meregang, yang dapat menyebabkan suara menjadi lebih tinggi. Perubahan ritme bicara juga merupakan tanda bahwa Anda mungkin sedang berbicara dengan seorang pembohong. Jika seseorang mulai berbicara seperti menekan tombol fast forward, berhati-hatilah. Akselerasi kata bisa menjadi manifestasi dari keinginan bawah sadar untuk berbohong secepatnya. Nomor 5. Pernapasan cepat atau lambat. Perubahan pernapasan bisa menjadi tanda bahwa seseorang berbohong kepada Anda. Misalnya, menarik nafas panjang menunjukkan peningkatan aktivitas otak. Dan peningkatan aktivitas otak juga dikaitkan dengan berbohong. Jadi, jika perubahan pernafasan dengan lawan bicara Anda bisa jadi ini adalah tanda dia sedang berbohong. Nomor 6. Tutup mulut. Refleks tak sadar yang dilakukan oleh pembohong adalah menutup mulut yang secara harfiah berarti mereka mencoba menekan kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka benar-benar menutupi mulut dengan tangan atau sekedar meletakkan jari mereka di bibir. Itu dapat mengindikasikan seseorang mencoba membujuk diri mereka sendiri untuk mengendalikan emosi dan kata-kata mereka. Nomor 7. Berpura-pura tersenyum. Apakah Anda pernah berada dalam situasi di mana Anda harus berpura-pura tersenyum untuk menjaga perasaan seseorang? Anda terlihat bahagia saat tersenyum, tetapi kebahagiaan itu sebenarnya bisa saja bohong. Ada perbedaan halus antara senyum asli dan senyum palsu. Senyum palsu hanya menggunakan bibir, sedangkan senyum yang asli menggunakan bibir dan mata. Ketika kamu tidak bisa melihat senyum seseorang di mata mereka, itu mungkin tidak nyata. Nomor 8. Sentuh bagian leher. Ini adalah tanda klasik pembohong dan alasannya adalah kelembutan pada jaringan halus wajah dan leher. Saat seseorang berbohong, ada sensasi kesemutan di mana si pembohong ingin menyentuhnya. Menarik kerah baju sangat umum karena tekanan saat berbohong menyebabkan keringat di sekitar leher. Petunjuk lain adalah ketika seseorang menggaruk tepat di bawah daun telinga di leher. Ini biasanya dilakukan dengan cara tertentu dengan jari telunjuk tangan dominan. Ini adalah sinyal klasik tentang ketidakpastian, keraguan, dan kecemasan yang ada di benak seorang pembohong. Nomor 9. Jeda panjang di antara kalimat. Pembohong bisa lebih ragu-ragu selama percakapan. Jeda antara kalimat dapat menunjukkan bahwa seseorang sedang memikirkan kalimat terbaik untuk berbohong. Jeda panjang adalah sinyal peringatan yang jelas di sela percakapan. Jika seseorang yang biasanya berbicara tanpa berpikir tiba-tiba perlu berpikir sebelum berbicara, mereka mungkin sibuk mengarang kebohongan. Nomor 10. Gerakan yang tidak konsisten. Bahkan jika Anda tidak ingin berbohong, kata-kata Anda tidak selalu sesuai dengan tindakan Anda.
Pembohong terkadang mengkhianati diri mereka sendiri bertindak tidak konsisten dengan cerita mereka. Misalnya, seorang pembohong mungkin secara tidak sadar mengangguk dan berkata, "Tidak." Atau pembohong dapat berbicara dengan nyaman mengenai sesuatu yang merusak. Ketika kata-kata dan gerak tubuh, atau kata-kata dan nada suara tidak cocok, Anda bisa yakin bahwa ada kebohongan. Nomor 11. Proteksi berlebihan. Saat Anda memberitahu pembohong tentang kebenaran, mereka biasanya mengambil sikap defensif, menolak menjawab pertanyaan, dan bahkan menuduh Anda berbohong. Jika tersangka menjawab pertanyaan Anda dengan, "Apakah hal itu sangat penting untuk dibahas?" Mereka pasti sudah mencapai batasnya dan menggunakan pertanyaan itu sebagai serangan. Nomor 12. Arah pandangan. Orang mengira pembohong menghindari kontak mata. Faktanya, mereka mempertahankan kontak mata lebih lama daripada mereka yang tidak berbohong. Pembohong mempertahankan pandangan ke arah Anda lebih lama dari yang diperlukan untuk meyakinkan Anda tentang perkataan mereka. Orang biasanya mempertahankan kontak mata selama 5 detik selama percakapan sehari-hari. Jika Anda melihat seseorang menahan matanya lebih lama dari itu, sebaiknya Anda memastikan fakta cerita mereka. Sekarang Anda tahu bagaimana mengetahui ketika seseorang berbohong kepada Anda. Jadi, jika Anda berlatih memperhatikan sinyal-sinyal ini, Anda mungkin bisa mengenali kebohongan seseorang. Mengetahui tanda-tanda ini, kecil kemungkinannya bahkan orang yang paling tulus pun dapat menipu Anda dengan kebohongan. Namun, jika Anda melihat tanda-tanda pada daftar ini, jangan langsung berasumsi bahwa seseorang berbohong kepada Anda. Namun, jika salah satu dari tanda-tanda ini menarik perhatian Anda, sebaiknya Anda memperhatikan lebih detail. Apakah di sekitar Anda terdapat seorang pembohong? Bagikan cerita dan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah ini. Jika video ini bermanfaat buat Anda, berikan jempol dan bagikan video ini. Berikan dukungan Anda kepada channel ini dengan menekan tombol subscribe dan jangan lupa menekan tombol lonceng untuk video yang baru. Terima kasih sudah menonton.